Oke, lanjut dua kabar mantap. Hari ini yang pertama datang lagi bos, dari TNI Angkatan Laut, yang katanya kini mereka telah menerapkan kebijakan mantap untuk pembelian suku cadang atau pembelian alutsista, yaitu kebijakan anti-embargo alias strategi smart procurement. Nah loh, lantas kebijakan atau strategi seperti apakah itu? Dan apakah dampaknya secara geopolitik dan kepada internal TNI Angkatan Laut sendiri? Setelah ini kita ceki bos. Kemudian kabar kedua, baru-baru ini Rusia akhirnya merespon sikap Indonesia yang ikut masuk ke dalam geng perdamainya Amerika bos, BOP, Board of Peace. Nah, lantas bagaimanakah respon Rusia dan mengapa Rusia sendiri ogah ikut BOP? Penasaran beritanya? Cus! Markilas, mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama jadi admin kutip dari Indonesia Defense Magazines, sumber berita militer yang oke dan bukan kaleng-kaleng nih bos. Membeberkan bahwa baru-baru ini dalam sebuah diskusi strategis di Jakarta, Kepala Pusat Pengkajian Maritim TNI Angkatan Laut Laksma TNI Salim telah membeberkan sesuatu yang sangat menarik nih bos. Bukan soal beli kapal baru, bukan soal rudal jarak jauh, tapi soal yang sering luput dari perhatian, yaitu spare part alias suku cadang. Karena ya percuma punya kapal perang canggih kalau akhirnya cuma jadi pajangan di dermaga karena nungguin spare part dari negara lain bos. Nah, disinilah muncul strategi yang disebut anti-embargo atau istilah kerennya disebut juga strategi smart procurement. Apakah itu? Oke, jadi intinya sederhana bos, tapi strategis nih. Intinya Indonesia tidak mau lagi bergantung pada satu negara pemasok alutsista. Dulu kita pernah punya pengalaman pahit saat terkena embargo dari sang raja dunia bos, yaitu Mama Rika. Pada era tahun 1990-an hingga awal tahun 2000-an. Itu kalau nggak salah zaman Presiden Soeharto dan berlanjut hingga awal masa Presiden Megawati bos. Dan dampaknya serius. Waktu itu suku cadang macet, pesawat tempur grounded, kapal-kapal tak optimal. Dan belajar dari situ, TNI Angkatan Laut pun kini menerapkan strategi pembelian anti-embargo, smart procurement atau pembelian cerdas. Caranya yaitu dengan melakukan diversifikasi pemasok bos, jadi beli dari banyak pihak. Kemudian memastikan dukungan logistik jangka panjang. Udah beli, kita minta transfer teknologi dan perkuat industri di dalam negeri. Jadi maksud simpelnya gini bos, misalnya nih satu kapal perang, kalau radarnya beli dari Eropa, maka sonarnya mungkin beli dari Asia. Kemudian sistem senjatanya beli dari negara lain lagi. Jadi ibarat kata jangan semua telur ditaruh di satu keranjang bos. Kalau keranjangnya jatuh, ya telurnya pecah semua ya kan? Kemudian lebih dari itu, TNI Angkatan Laut juga ingin teknisi dalam negeri mampu melakukan perbaikan tanpa harus kirim kapal ke luar negeri. Dan peran industri seperti PT PAL Indonesia kini jadi sangat vital. Karena dalam dunia militer, availability rate itu segalanya bos. Kapal secanggih apapun tidak ada gunanya kalau lebih sering parkir daripada patroli ya kan? Nah, pertanyaannya sekarang, apakah strategi anti-embargo ini benar-benar bisa membuat Indonesia lebih gacor? Atau justru malah bisa menimbulkan efek negatif baru dalam tubuh TNI Angkatan Laut sendiri bos? Nah, lanjutkan lagi videonya sampai kelar. Oke, jadi ya memang kalau kita lihat kondisi dunia tahun 2020-an ke atas, memang dunia sedang tidak baik-baik saja bos. Rivalitas antara Mama Rika dan Tiongkok pun makin tajam. Indo-Pasifik jadi arena kontestasi ya kan? Dan di tengah situasi ini, Indonesia pun memilih jalur khasnya sendiri, yaitu bebas aktif. Dan strategi anti-embargo ini secara geopolitik adalah pesan halus bos. Kami tidak mau terkunci dalam satu blok saja. Jadi dengan membeli alutsista dari banyak negara, Indonesia pun dapat meningkatkan bargaining power. Jadi maksudnya daya tawar kita bisa jadi meningkat. Negara pemasok jadi bersaing, kemudian transfer teknologi bisa kita negosiasikan, bahkan tekanan politik bisa kita minimalkan. Ini memang langkah cerdas bos, secara geopolitik. Tapi ingat, ada konsekuensinya kalau diversifikasinya terlalu barbar.
Jadi bisa kalian bayangkan dalam satu kapal perang, misal nih mesin dari satu negara, kemudian radarnya dari negara lain, kemudian lagi sistem tempurnya pakai vendor berbeda pula, ditambah lagi rudalnya dari pemasok lain lagi bos. Nah secara teori sih nampaknya keren ya kan, tapi ini secara praktik ya karena admin dulu juga supervisi maintenance. Nah integrasinya ini bikin teknisi geleng-geleng kepala bos. Kalau suku cadang beda-beda pemasok ya kan, logistiknya malah jadi kompleks. Mau nyari barang A belinya ke Jerman, beli barang B beli ke Turki, beli barang C belinya dari Eropa, sehingga otomatis standarisasinya malah jadi sulit. Biaya pelatihan naik dan sistem harus benar-benar bisa kompatibel. Dan ini kalau tidak dikelola dengan baik, ya availability rate yang ingin ditingkatkan pun malah jadi bisa turun bos. Jadi ya, kalau sedikit Mimin simpulkan, strategi ini sebenarnya oke secara geopolitik. Tapi kalau diversifikasinya terlalu barbar, ya jadi sedikit-sedikit beda pemasok, wah ini resiko teknisnya malah meningkat bos. Tapi kalau ini demi keamanan politik dan kemandirian jangka panjang, ya oke lah. Dan kalau ini berhasil, jelas kedepannya TNI Angkatan Laut kita bukan cuma punya kapal perangnya doang, tapi punya ketahanan strategis baru bos. Karena di era modern ini, ancaman bukan cuma rudal dan torpedo ya kan, tapi juga embargo, tekanan politik, dan perang rantai pasok. Dan jelas dari sini, Indonesia tampaknya sudah belajar dari sejarah bos. Mantap, mantap jos. Oke, lanjut kabar kedua soal Rusia yang akhirnya merespon sikap Indonesia masuk BOP nih bos. Jadi pada Kamis malam 26 Februari 2026 di kediaman resmi Dubes Rusia di Jakarta, suasana buka puasa bersama pun berubah pula jadi panggung diplomasi nih bos. Di sana Duta Besar Rusia untuk Indonesia Bapak Sergei Tolchenov menyampaikan sikap tegas Moskow. Rusia katanya hormat pada keputusan Indonesia, tapi kalau untuk ikut gabung BOP, tidak. Nah, di situ Tolchenov menegaskan bahwa Moskow memahami langkah Presiden Prabowo yang ingin melindungi rakyat Palestina dan tetap mendorong solusi dua negara bos. Namun, Rusia menolak bergabung karena beberapa alasan krusial katanya. Pertama, menurut Moskow dalam struktur BOP tidak ada penyebutan eksplisit tentang solusi dua negara maupun pengakuan resmi terhadap negara Palestina bos. Kemudian yang kedua alasannya yang bikin Rusia makin heran, katanya tidak ada perwakilan negara Palestina di dalam dewan tersebut. Sementara bendera Israel justru ada ya kan? Dan pertanyaan Rusia ya, bagaimana bisa bicara perdamaian tanpa Palestina? Kira-kira begitu nada pesannya. Kemudian alasan ketiga, Rusia juga tidak memberikan suara untuk resolusi Dewan Keamanan PBB 2803, dasar pembentukan BOP tadi bos. Dan Moskow menilai bahwa dewan ini tidak merepresentasikan kekuatan besar dunia seperti Rusia dan China. Namun menariknya Rusia tetap mendukung pembentukan negara Palestina bos, tapi lewat jalur bilateral dan bukan lewat BOP. Jadi ini bukan sekedar beda pilihan, tapi ini beda pendekatan strategi dan Indonesia masuk gelanggang. Namun Rusia berdiri di sisi lain arena sambil tetap mengamati. Dan terkait hal ini ya jelas bos, diplomasi global ini bukan cuma soal siapa saja yang ikut ya kan, tapi juga tentang kenapa tidak ikut. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax Indo Magazines.